Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, hebat, luar biasa kuasanya bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita, masih seputaran tentang doktrin pneumatologi. Dan hari ini kita sudah masuk pada bagian yang ke-12 dari topik pembahasan kita mengenai doktrin soteriologi ini. Saya berharap kita semua terus mengikuti dengan baik sehingga kita tidak kehilangan sejumlah pelajaran-pelajaran penting tentang ajaran mengenai Roh Kudus. Mengingat fenomena zaman akhir ini adalah terjadi di mana banyak sekali ajaran-ajaran yang melenceng, ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, ajaran-ajaran yang tentunya tidak sungguh-sungguh merupakan kebenaran, sehingga kita perlu memperlengkapi diri kita dengan sungguh-sungguh sehingga jangan sampai kita akhirnya justru terperangkap kepada ajaran-ajaran yang saya sebutkan tersebut. Salah satunya juga fenomena tentang ajaran mengenai Roh Kudus. Ini adalah ajaran yang penting. Kenapa? Karena belakangan ini juga praktek tentang Roh Kudus ini beraneka ragam, saudara yang terkasih. Ada yang mengklaim bahwa ya ini adalah praktek Roh Kudus, padahal pekerjaan Roh Kudus, padahal sebenarnya itu pekerjaan setan. Ada juga yang mengatasnamakan saudara begini pekerjaan Roh Kudus, tapi sebenarnya hanya keinginan daging, ya, hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita butuh fondasi, landasan yang benar untuk memahami tentang ajaran ini atau doktrin ini, dan tidak lain dan tidak bukan Alkitab selalu menjadi patron atau menjadi dasar dari setiap pembahasan kita mengenai suatu ajaran. Nah, mari kita akan memperhatikan apa saja yang sudah kita perhatikan atau pelajari dalam perihal doktrin mengenai pneumatologi atau Roh Kudus itu. Ada kurang lebih 6 bagian besar yang sudah kita perhatikan, yang pribadi dan keilahian Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan, baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, lalu Roh Kudus dan firman Tuhan, 6 Roh Kudus dalam gereja dan sakramen. Kita sudah lihat semuanya itu dan kita sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang dosa terhadap Roh Kudus. Dan dosa terhadap Roh Kudus ini kita juga sudah memperhatikan beberapa di antaranya. Yang pertama, kita sudah memperhatikan tentang mendukakan Roh Kudus. Lalu yang kedua, memadamkan Roh Kudus. Dan hari ini kita akan masuk pada yang ketiga, melawan atau menentang Roh Kudus. Nanti yang keempat, menghina Roh Kudus. 5, membohongi Roh Kudus. 6, menghujat Roh Kudus. Jadi ada 6 jenis-jenis dosa yang kita bisa perbuat atau seseorang bisa lakukan terhadap Roh Kudus. Nah, sekali lagi pada kesempatan ini kita akan menelusuri atau memahami tentang bagaimana Roh Kudus itu ditantang atau dilawan. Ya, ini merupakan bagian dari catatan Alkitab. Dan khusus untuk melawan dan menentang Roh Kudus itu memang di dalam kitab suci kita secara khusus di Perjanjian Baru itu kita hanya menemukan satu ayat eksplisit, ya. Tidak ada ayat lain. Memang ada ayat-ayat implisit yang lain, tetapi hanya ada satu ayat saja secara eksplisit yang menyatakan tentang melawan atau menentang Roh Kudus. Kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, itu memang dalam Septuaginta. Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis ke dalam bahasa Yunani. Ya, saya ulang lagi. Jadi Septuaginta itu Alkitab bahasa Ibrani yang ditulis ke dalam bahasa Yunani atau Perjanjian Lama. Itu ditulis pada kurun waktu yang saya pernah sebutkan pada kita pada periode saudaraku masa ke-8 400 tahun itulah saat dimana Septuaginta itu ditulis, atau kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab Ibrani itu
penulis-penulis Ibrani itu kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan itulah Alkitab Septuaginta. Dan kalau melihat pada Alkitab Septuaginta itu memang ada beberapa ayat di PL ya, dalam kitab Bilangan dan kitab Keluaran yang berbicara juga secara eksplisit tentang melawan atau menentang Roh Kudus. Tapi pagi hari ini saya tidak akan soroti ayat-ayat yang ada pada Perjanjian Lama dalam Septuaginta itu, tapi saya mau melihat secara khusus ayat yang dalam Perjanjian Baru. Satu ayat saja dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-51. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi jelas secara eksplisit ayat itu berkata menentang Roh Kudus atau melawan Roh Kudus. Ini satu-satunya ayat di dalam Perjanjian Baru yang bicara tentang menentang atau melawan Roh Kudus. Kapan saudara kita menemukan pembahasan ayat ini atau kalimat di dalam ayat ini? Kalau kita memperhatikan konteks dari Kisah Para Rasul pasal 7, ini terjadi waktu Stefanus sedang berkhotbah, ya. Waktu dia sedang berkhotbah, waktu dia sedang memberitakan Injil, pada waktu itu karena terjadinya kegerakan gereja yang begitu luar biasa, sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan itu mengundang banyak sekali tanggapan atau respon dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lalu kemudian saudara, waktu Stefanus memberitakan Injil, rupanya dia tidak disambut dengan baik selayaknya Petrus waktu berkhotbah di hari Pentakosta, selayaknya seseorang yang memberitakan Injil. Tetapi kita tahu bersama dalam Kisah 7 itu bahwa Stefanus justru disambut dengan rajangan batu atau dilempar dengan batu. Kenapa mereka sampai melempar Stefanus dengan batu? Karena sekali lagi Alkitab beritahu kepada kita bahwa mereka sedang melawan, menentang Roh Kudus yang bekerja pada waktu di mana Stefanus sedang memberitakan Injil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kronologis atau alur cerita daripada muncul kata-kata menentang Roh Kudus itu. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan lebih jauh tentang definisi atau maksud kata dari melawan atau menentang Roh Kudus itu. Perhatikan, di dalam Alkitab kita bahasa asli Yunani itu dipakai kata antipipto, dan itu memang hanya satu kali di dalam Perjanjian Baru. Muncul dalam Kisah 7 ayat yang ke-51 tadi. Apa arti dari antipipto itu? Artinya penolakan terus menerus terhadap teguran dan pimpinan Roh Kudus. Coba kita kembali kepada ayat yang tadi. Saudara lihat kalimat dari Stefanus ini jelas. Kembali kepada Kisah 7 tadi. Nah, di situ dikatakan begini, selalu menentang Roh Kudus. Jadi bukan satu kali, ini berulang-ulang kali. Jadi mereka sudah lakukan begitu terus menerus sejak nenek moyang mereka sampai pada mereka. Mereka memang terus terbiasa menolak, melawan, menentang Roh Kudus yang bekerja bagi mereka. Ini bukan satu kali, saudara yang terkasih, tapi ini present, sesuatu yang memang sering mereka buat, ya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata yang dipakai tadi kembali antipipto itu, ya, itu sekali lagi bicara tentang suatu penolakan atau tindakan yang terus menerus tidak mau terima teguran dan pimpinan Roh Kudus terus menerus. Saudaraku, tidak mau dengar suara Roh Kudus terus menerus, tidak mau dengar nasihat Roh Kudus terus menerus. Ini adalah bentuk daripada antipipto itu, atau melawan, menentang Roh
Saudara yang terkasih, kita lihat saja secara kontekstual pada kesempatan ini. Kapan seorang dapat melawan dan menentang Roh Kudus? Kita akan soroti khusus Kisah 7 ayat yang ke-51. Ini akan menjadi ayat inti. Kita akan kupas tuntas ayat ini. Kapan seseorang itu menolak atau melawan Roh Kudus terus-menerus, atau continue, atau tidak berhenti, atau sering, selalu melakukan penolakan, melawan, menentang Roh Kudus? Mari kita lihat. Yang pertama, saudara, Alkitab beritahu kepada kita dalam Kisah pasal 7 ayat 51 itu adalah bentuk penolakan mereka itu ditunjukkan dengan ekspresi atau bukti sikap keras kepala. Amin. 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 Bila dulu samping kiri kanan, jangan keras kepala. Kalau kepala memang keras, tapi kalau keras kepala itu beda. Ya, saudara, betul kepala ini saudara yang noe. Semua kepala keras, ya. Tetapi kalau keras kepala itu beda. Kalau kepala keras itu baik, tapi kalau keras kepala itu bahaya. Saudara, kalau saudara kepala noe itu bahaya juga. Ya. Maka kepala tidak boleh noe, kepala mesti keras, ya. Tapi kalau keras kepala itu bahaya sekali anak-anak Tuhan. Itu yang Alkitab sebut dengan orang yang melawan Roh Kudus atau menentang Roh Kudus. Jadi waktu Stefanus khotbah Kisah 7 ayat 51 tampilkan, Stefanus bilang begini, hai orang-orang yang jangan sabuk keras kepala. Ya sudah. Lalu baru di kalimat selanjutnya, kamu selalu menentang Roh Kudus. Jadi menentang Roh Kudus itu ekspresinya atau tindakan nyatanya itu dibuktikan dengan sikap keras kepala. Anak-anak Tuhan. Nah sekarang kita mau lihat lebih jauh ya tentang kata keras kepala di dalam ayat ini. Apa maknanya? Kata keras kepala ini dipakai kata sklerotakeros. Itu dari dua suku kata. Skleros itu artinya keras, kaku, tidak lentur. Saudara terkasih. Artinya dia sudah begini, ini dia lurus, dia sudah bisa kasih bengkok, dia sudah bisa. Dia lurus terus. Kalau dia sudah bengkok, dia sudah bisa kasih lurus lagi, dia bengkok terus. Nah itu yang namanya skleros. Kaku, keras, tidak lentur, tidak elastis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu kata yang kedua yang dipakai itu adalah trakelos. Skleros, trakelos. Trakelos itu bicara soal leher atau tengkuk kita. Jadi secara literal itu artinya leher yang kaku, leher yang tegak, leher yang saudaraku tidak bisa dibuat jadi lentur, elastis. Itu kata sklerateklos itu. Nah ini sebenarnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini satu kata metafora, ya. Ini bukan kata yang sungguh-sungguh leher begini saja, bukan, saudara. Atau keras kepala itu adalah kalimat yang memberikan gambaran atau metafora tentang ketegaran ya seseorang, tentang saudaraku seseorang yang tidak bisa dinasehati, tidak bisa dididik, tidak bisa diarahkan, tidak bisa saudara yang dikasih oleh Tuhan diajar. Itu yang disebut dengan keras kepala atau tegar tengkuk atau kaku leher. Itu tadi kalimat yang dipakai. Itu metafora, penggambaran anak-anak Tuhan. Ya. Orang Kupang bahasa bilang kalau beta kiri itu kiri terus. Nah itu namanya tegar tengkuk ya saudara. Kalau besok kiri itu sana ada yang bisa ke beta kanan lainnya. Nah, itu tegar tengkuk itu metafora. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalimat-kalimat metafora ini yang dipakaikan untuk menggambarkan tentang kondisi daripada saudara orang-orang yang ada pada waktu itu. Secara khusus orang-orang yang ada pada zamannya Stefanus ya, yang hari-hari itu mereka tidak mendengar apa yang firman Allah katakan, apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang suara Allah nyatakan. Dan ini fenomena yang sebenarnya juga sampai hari ini masih terus ada. Banyak orang Kristen
terkasih dalam itu dengar firman, banyak orang Kristen ikut KPI, KKR, IP dan lain sebagainya itu. Tetapi saudara yang terkasih, mereka tetap keras kepala, tegar tengkuk. Mereka susah sekali untuk diarahkan, susah sekali untuk dibawa, kaku betul-betul, tegar hati mereka. Anak-anak, dan saya berharap itu tidak boleh ada dalam hidup saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Kita harus jadi orang Kristen yang elastis, yang mudah dibentuk, yang mudah saudaraku dibawa kepada arah yang benar. Itulah Kristen yang akan melihat pekerjaan Roh Kudus nyata dalam hidupnya. Amin. Amin. Kalau tidak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu memang ada. Tapi karena kau sikap yang tegar tengkuk, keras kepala, akhirnya kau terus melawan pekerjaan Roh Allah. Nah, bagaimana kau bisa lihat kuasa Roh Kudus itu nyata dalam bertemu hidup? Bagaimana kau bisa lihat itu karya-karya Roh Kudus itu benar-benar terbukti dalam hidup kita? Itu mustahil, anak-anak Tuhan. Sementara sikap kita tiap hari melakukan yang namanya penolakan, sikap kita tiap hari melakukan yang namanya saudaraku, yang melawan terus menerus, itu mustahil, anak-anak Tuhan. Nah, saya mau menjabarkan lebih jauh tentang metafora dari keras kepala atau tegar tengkuk itu, atau ketegaran seorang manusia yang tidak mau ikuti nasihat didikan ya, dari Tuhan. Mari kita melihat ciri-ciri orang yang keras kepala dan tegar tengkuk itu. Yang pertama, orang seperti ini pasti memiliki dua penyembahan, bahkan 3, bahkan 4, bahkan mungkin 5. Jadi dia tidak mungkin menyembah hanya satu Tuhan, itu mustahil. Saudara terkasih. Jadi orang kalau dia tidak mau ikuti kata-kata Roh Kudus, dia tidak mau dipimpin Roh Allah, dia tidak mau ikuti apa yang dikatakan atau disampaikan Roh Tuhan, itu pasti saudara terkasih hidupnya pasti punya penyembahan lain. Pasti dia punya saudara terkasih ilah lain. Dan itu fakta di dalam Alkitab. Kenapa saudara saya sebut begitu? Tadi kita sudah lihat di dalam Kisah 7 ayat 51 jelas bahwa Stefanus bilang, kamu seperti nenek moyangmu dulu yang menentang Roh Kudus dengan cara tegar tengkuk, keras kepala. Itu yang kamu buat sekarang. Dengan kata lain, bahwa saudara Stefanus sedang mensejajarkan atau mensinonimkan orang-orang Yahudi pada masanya dengan orang-orang Israel Yahudi pada masa Musa, pada masa Abraham, pada masa saudara terkasih bapak-bapak kita yang ada di PL, tokoh-tokoh kita yang ada di PL. Itu sama deh saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang mereka lakukan di PL sana? Yang mereka lakukan itu penyembahan lain. Mereka selain menyembah Tuhan Allah Yahweh, mereka bilang Yehova, Adonai, Elohim. Tapi di sisi yang lain mereka punya ilah-ilah lain. Itu bangsa Israel. Dan itu juga yang terjadi belakangan ini, anak-anak Tuhan. Berapa banyak kita Kristen ini di gereja, ya saudaraku, menyanyi lagu pujian penyembahan, tapi ada Tuhan lain dalam hidup. Ada ilah-ilah lain, ada penyembahan lain dalam hidup. Ini fakta, saudara yang terkasih. Dan itu banyak terjadi di kita kota Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu terjadi. Banyak Kristen yang masih punya penyembahan lain. Satu sisi dong sembah Tuhan Allah, tapi sisi lain sembah Tuhan, tapi dong mengaku bahwa kepala kepala keras, ya, keras kepala atau tegar tengkuk. Ini kepala batu, anak-anak Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita tidak boleh ada Allah lain selain hanya ada satu Allah. Amin. Lalu sekarang kita lihat fakta tentang orang yang tegar tengkuk itu memang punya penyembahan lain. Saya tunjukkan ayat. Klik. Keluaran 32 ayat 9. Jemaat Tuhan membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk.
Bangsa ini adalah bangsa yang apa? Tegar teguh. Tegar teguh. Tampilkan di isi worship. Saudara yang terkasih, mulai ayat 1 kita lihat. Kenapa kok tiba-tiba ayat 9 Musa bilang kamu ini bangsa tegar teguh, keras kepala, ya. Artinya kaku sudah bisa kita arahkan, ya. Lihat ayat 1 mulai. Keluaran 32 ayat 1 kita bergantian sampai ayat 8 saya lebih dulu. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Allahnya A kecil. Itu artinya penyembahan lain atau ilah lain, saudaraku. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat 2, jemaat Tuhan. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Ayat 3 saya bacakan buat kita. Perhatikan. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara bayangkan, dong bangun itu patung seperti ini, potong Tuhan yang kasih keluar potong dari tanah Mesir. Lupa otak di mana setan? Itu beta kalau Musa itu gigi asap. Makanya Musa turun dari atas itu dia makan gigi betul-betul. Ya saudara terkasih bangsa otak susah betul. Sejak kapan kau lihat ada lembu emas yang pimpin kau keluar dari tanah Mesir? Sejak kapan kau lihat lembu emas bikin tulah-tulah 10 tulah di Mesir? Sejak kapan kau lihat lembu emas itu yang belah laut dan beraus sehingga kau bisa menyeberang? Ini buta kenapa betul-betul. Saudara terkasih betul. Tiba-tiba ini patung lembu ada dan mulai bilang ini Allahku yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Waduh, sadis banget. Mereka mensejajarkan Tuhan Allah yang begitu sakral, yang begitu kudus, yang begitu suci, yang begitu luar biasa dengan patung sesembahan yang disebut dengan lembu emas. Ini Pak, benar-benar Musa, betul-betul saudaraku, aduh sakit hati. Makanya Musa bilang kamu ini memang betul-betul bangsa yang keras kepala, tegar teguh, anak-anak Tuhan. Ayat 5 saya lanjutkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Bukan hanya bangsa Israel yang gila, Harun pun ikut gila. Saudara bayangkan Harun ini pada hari imam ini anggap sepandeta. Tapi pendeta juga mulai mari kita bikin mesbah sudah, ya. Lalu kita ingat besok tuh hari Tuhan. Ini. Jadi dokter sebenarnya harus masuk rumah sakit jiwa. Ini bangsa memang semua. Ya. Ayat 6, perhatikan, baca 1, 2. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk akan makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka rasa semacam kehadiran Tuhan begitu luar biasa, ya. Mereka persembahkan korban, bukan main-main, korban bakaran, korban keselamatan. Mereka persembahkan kepada patung lembu emas. Ayat 7, perhatikan ini saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah apa? Rusak kelakuannya. Engkau lalu. Saudara terkasih. Ayat 8. Mari kita bersama-sama 1, 2, 3. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah
Mesir. Anak-anak Tuhan. Ini yang makanya ayat 9 katakan, kamu ini tegar tengkuk, bangsa keras kepala. Karena kamu punya penyembahan tidak hanya satu, kamu punya penyembahan dua. Kalau kamu dengar firman, kalau kamu dengar apa yang Alkitab katakan, maka kamu tidak mungkin punya Allah lain. Keluaran pasal 20, perhatikan ayat 1, tampilkan di worship. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama, saudara lihat. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Apa yang dikatakan? Ayat 2, jemaat 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kita Tuhan Allah, bukan lembu emas, bukan patung tuangan yang bawa kau keluar dari tanah perbudakan. Aku Tuhan Allahmu. Allah katakan. Ayat 3. Mari satu kali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu anak-anakku. Jadi dengar baik-baik. Kristen yang masih menyembah patung berhala roh, Anda Kristen kepala batu. Kristen yang sekali lagi masih menyembah di kuburan, itu Kristen kepala batu. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka bukan lawan manusia, tapi lawan Tuhan Allah, lawan Roh Kudus, lawan Roh Allah. Karena Alkitab berkata dengan jelas, tidak ada Allah lain di hadapanku selain hanya Allah yang satu itu, Tritunggal, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ini jangan pernah lupa itu anak-anak Tuhan. Ya, tapi hari-hari ini bukan hanya saya sebut patung, ya, lalu kemudian apa lagi, saudara, kuburan, rumah adat. Bukan hanya itu. Hari-hari ini banyak berhala-berhala modern sudah mulai muncul. Berhala modern itu apa? Pekerjaan. Sudah jadi berhala. Itu sesungguhnya orang kepala batu. Orang kepala batu itu sudah memunculkan berhala-berhala lain atau ilah-ilah lain. Yang bisa jadi ilah itu bukan hanya saja disebut patung. Patung sudah jelas. Ya saudara, kuburan sudah jelas, rumah adat sudah jelas, itu pohon-pohon beringin sudah jelas, tempat-tempat keramat sudah jelas. Tetapi ada banyak Kristen yang tidak menyembah patung, yang tidak menyembah saudaraku di kuburan, yang tidak menyembah di pohon-pohon beringin, yang tidak menyembah di tempat-tempat keramat, tetapi dia punya ilah-ilah modern. Apa itu? Pekerjaannya, kesibukannya, hartanya, dan segala hal yang menghambat dia untuk datang kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dia adalah penyembah berhala, dan itu adalah orang-orang yang kepala batu. Amin. Amin. Sekali lagi ingatkan ke samping kiri kanan, jangan kepala batu. Dan kepala batu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu itu. Ya, karena kalau mau khotbah tentang hari Minggu, mesti ibadah, mesti berdoa. Ini khotbah minta mau pakai kata ini basi. Ya ngomong itu terus-terus tuh. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuduskanlah hari Sabat, janganlah lupa mengingat, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu kan salah lagi. Kalau mau khotbah itu dong lain. Saya pakai kata basi. Artinya sudah terlalu sering. Ya, sudah terlalu sering. Sudah terlalu sering, tapi kenapa orang tidak buat? Ya memang karena dia sukaku. Dia memang sudah bisa ke seluruh dia. Bahwa hanya ada satu Tuhan yang bisa dia sembah. Hanya ada satu ilah yang bisa dia sembah. Hanya ada satu Allah saja. Tidak ada yang lain. Memang dia sukaku. Memang dia punya kepala jurus kiri dan jurus kanan. Model ke bangsa Israel. Ini bukan 1-2 tahun, berabad-abad. Anak-anak Tuhan, sikap model begini melawan Roh Kudus. Oke, pagi hari ini saya ingatkan kepada kita semua yang ada. Ya, jangan ada ilah-ilah lain lagi lah. Supaya Tuhan Allah ini, kenapa mesti pakai penyembahan palsu lagi? Kenapa mesti beri hidup kita kepada yang lain? Bukankah kita berkata dengan jelas Matius 22 ayat 37, tampilkan ayat ini.
Matius pasal 22 ayat 37. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ayat bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Segenap. Itu bukan setengah-setengah, bukan separuh, segenap, seluruhnya berikanlah kepada Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi kita kadang-kadang kepala batu, motong kasih sebagian, motong kasih separuh, ya. Tapi motong mau bilang motong Kristen, padahal tiap hari motong melawan Roh Kudus dengan cara sikap seperti itu. Yang dengar tentu keras kepala, punya penyembahan lain, tapi dikasih tahu satu penyembahan dia tidak mau. Betapa celakanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Bapak-bapak, saya mau beri pesan ini. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau istrimu kasih tahu bapak, mari potong setia sama-sama. Lalu ini bapak, ini kepala batu, ini memang bapak kepala batu, betul-betul. Soalnya setia sama-sama. Istri, bini saya, anak-anak Tuhan. Tapi laki ini memang laki. Dasar laki kaku ini memang begini, saudara. Laki yang kaku itu udah begitu. Anak-anak tuh mau mati, mau masuk neraka dulu. Nanti lu sampai di neraka baru mulai baterai. Ina. Maksudnya Ina tuh bukan mahina, Ina panggilan. Ya sudah, pikir ya sudah. Lu panggil Ina kan sabu tuh rata-rata panggil Ina, toh. Ina. Kalau Timur orang bilang siapa ya? Timur kan? Hah? Mawoy. Aina. Aina. Oke. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini sekarang ini yang kita harus tahu. Maka segenap hati, marilah segenap hati. Jangan separuh-separuh. Separuh itu tanda kepala batu. Kalau betul kaki satu Tuhan, dua kaki mesti Tuhan. Jadi satu Tuhan, satu lain. Anak-anak muda, saya ingatkan buat saudara, dengar baik-baik. Kalau papa mama bilang ayo, rajin ibadah. Saudara terkasih, dia tidak mau ada penyembahan lain. Dia tidak mau ada penyembahan lain dalam hidupmu. Karena memang harus kita hanya menyembah Tuhan Allah saja. Lihat, Keluaran 20 tadi kita baru baca ayat 3. Saya minta jemaat Tuhan nanti lanjut baca ayat 20 ya. Keluaran 20 ayat yang keempat mulai. Mari kita lihat. Ini kan 10 hukum, tapi kita baca sampai ayat 5 ya. Keluaran 20 ayat 4. 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5, perhatikan saudara yang terkasih. 1, 2, 3. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kapan kita benci Tuhan? Waktu kita bikin begitu. Atau saya kasih ketemu hidup sesungguh-sungguh sama teman-teman menyembah. Ini ilah-ilah lain yang tadi saya sebut, bukan hanya ilah-ilah tradisional, tapi ilah-ilah modern. Dan ini banyak Kristen lakukan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak Kristen sudah tahu ibadah minggu, gereja di pernah, ya saudara terkasih, ibadah hari raya minggu tidak pernah, ya saudara berdoa itu tidak pernah. Sorry, saya mesti ingatkan ini papa mama semua, ya. Anak-anak sekolah minggu beberapa minggu yang lalu ditanya, kamu di rumah makan berdoa tidak? Tidak. Anak sekolah minggu dulu. Saya curiga bukan hanya dia mama dia tidak berdoa. Minta maaf ya mama. Nanti bulan tadi kenapa kamu bilang tidak berdoa di rumah? Marah dong satu-satu. Dan kamu jujur nah. Kamu makan berdoa tidak? Tidak. Jawab begitu. Saya berdoa. Nah kalau makan sesuatu berdoa, apalah yang lain?
sungguh-sungguh beri hidup kita ini kepada Tuhan lah. Ya, jangan kepala batu. Ini dalam hal kecil, sederhana saja. Tuhan mau anu dan sekali tunjukkan bahwa ketika kita tidak kepala batu, kita yang satu Tuhan Allah. Setia dengan Tuhan, setia hanya kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Ini Yosua dia tidak kepala batu. Makanya dia bilang begini, Yosua pasal yang ke-24 ayat 14. Mari kita lihat itu ayat. Ayat ini ayat terkenal. Dia tidak mau ada penyembahan lain itu. Yosua 24 ya ayat 14. 1, 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada siapa? Tuhan. Jangan kepada yang lain. Next 15 jemaat bersama-sama ayat 15 Yosua 24. 1 dan 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. 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 Ini ayat jelas. Bisa soal boleh untuk ini ayat. Saudara terkasih, soal jelas. Soal apa lagi? Dia bilang begitu sama orang Israel. Beta son, beta lebih puisi rumah, betul tetap beribadah kepada Tuhan. Yesus kasih jelas ini ayat 14. Ya toh? Ayat 14 itu bang, Musa, Yosua kasih tahu bangsa Israel. Kamu ingat loh, kita hanya boleh takut dan beribadah kepada Tuhan. Lalu kenapa kamu bisa ambil keputusan menyeberang sungai Efrat dan menyembah Allah yang bukan Allah kita? Saudara. Tapi orang-orang yang tidak tahu ibadah dong ini, yang kaki sebelah masih di berhala, satu Tuhan, saudara. Itu kalau semacam kemarin corona, dong protes paling banyak. Padahal waktu gereja terbuka begitu, saudara pernah beribadah. Tapi pas corona, kok pemerintah larang tidak boleh ibadah, dong paling protes. Kenapa kita mesti takut? Kita kan punya Tuhan yang besar. Jadi mari kita rame-rame pergi ibadat saja. Dulu tidak ada corona, kau pemalas. Giliran sekarang corona orang larang tidak, kau sok-sok rajin. Setan. Saudara. Setan itu begitu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Setan itu begitu. Coba saudara lihat setan-setan yang di sekitaran saudara. Ya. Kalau dia tidak tahu gereja tapi dia puisi rumah, kadang-kadang tidak boleh. Dia suruh istri, mama gereja. Dia sendiri tidak gereja, tapi dia paksa dia puisi, mama gereja. Ada yang begitu tuh. Dia sendiri malas berdoa. Dia kesal di depan. Ingat, bosong tuh ingat ya. Masa depan tuh ada di tangan Tuhan. Padahal dia ini pemokol dia. Ini si setan satu. Kadang-kadang memang saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang begitu. Makanya kadang-kadang orang bilang begini, dia suatu ibadat, mereka sehingga kotor. Dia suatu berdoa, mereka sehingga kotor. Memang Tuhan sengaja pakai begitu, saudara, supaya dia tambah jahat dan dia masuk neraka. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, Anda dan saya tidak boleh kemudian ikut-ikutan model-model begitu. Ya, kita kembali sungguh-sungguh. Aduh, saya tidak mau nih kepala saya keras kepala, bukan kepala keras kepala, tegak tengkuk. Aduh, saya tidak mau. Saya mau Tuhan arahkan saya kemana, saya mau ikut. Saya mau Tuhan kalau suruh saya menyembah Tuhan Allah saja, saya mau ikut. Kalaupun ada begitu banyak problem, masalah, tantangan yang saya hadapi, yang belum saya lihat jawaban Tuhan, mujizat Tuhan, tapi saya tidak boleh punya penyembahan lain selain hanya satu penyembahan kepada Allah sang pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan yang saya sembah, Yahweh namanya. Saya tidak akan pernah kepada yang lain, sekalipun ada tantangan, sekalipun kesulitan, sekalipun masalah, sekalipun saudara problem, sakit
penyakit, sekali Yesus, selama-lamanya hanya Yesus. Amin. Amin. Ada lagu yang sedang viral hari-hari ini. Lagu itu nanti satu kali kita nyanyi di sini. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Wah, itu menarik itu lagu itu ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena waktu kita lakukan itu, saya hidup kita ini sebenarnya kita tunjukkan kepala batu kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita survei hari-hari ini, yang model kepala batu ini banyak. Satunya cirinya dia pasti punya penyembahan lain. Alias sekali lagi dia tidak hanya setia kepada Tuhan, tapi dia setia juga kepada yang lain. Dia bukan hanya saja menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi juga beribadah kepada yang lain. Saya mau tutup bagian pertama ini, saudaraku, tentang keras kepala ini dengan satu ayat di dalam saudaraku Roma pasal 12, ayat terkenal, ayat 1 dan ayat 2. Kembali ke Yesus. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, itu ayat mengatakan, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Ya, Paulus berkata, saya nasihatkan kamu, jangan keras kepala, jangan tegar tengkuk, dengarkan nasihat ini. Ini nasihat dari Roh Kudus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, hagios. Itu berarti tidak boleh sama dengan yang lain, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ayat 2, jemaat, ini punya kaitan. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bertobat, kembali ke jalan yang benar, sama seperti bangsa Israel. Saudara terkasih, Tuhan pakai Musa, dan Musa datang dan ngomong keras sama mereka. Hancurkan itu patung lembu emas, karena dia bukan Tuhan kan. Ayo sembah Tuhan, sembah Allah yang benar. Musa marah. Saudara terkasih dalam Tuhan, meskipun satu orang lawan ribuan manusia, jutaan kali, ya saudara, tapi Musa tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Allah, tidak boleh ada Allah lain. Itu orang Kristen. Nah, kita kembali kepada PowerPoint kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, klik. Ciri yang kedua, orang yang keras kepala. Orang yang keras kepala itu sombong dan sok tahu. Nah, ini. Sombong dan sok tahu. Waktu mendengar firman Tuhan, dia tidak mau digurui, dia tidak mau diajar, dia tidak mau dikasih tahu, padahal dia salah. Itu orang yang kepala batu, itu tegar tengkukin. Saudara terkasih dalam, tahu-tahu salah, tapi pokoknya ada ilmu pokoknya itu. Saudara, kalau kami belajar apologetika, ilmu berdebat, saudara terkasih dalam Tuhan, itu ada istilah itu. Ya, ada orang-orang itu yang suka pakai pokoknya. Pokoknya kalau dia bilang pokoknya, itu lu biar bilang benar, dia bilang salah. Itu pokoknya. Saudara terkasih, itu sebenarnya orang yang sombong, orang yang selalu pakai kata pokoknya, sombong itu. Nah, pokoknya kalau betul ya baik, nah pokoknya ini salah, pokoknya ini melenceng, pokoknya ini tidak benar, pokoknya ini lari kiri, lari kanan. Oh, lu pokoknya terus. Itu tuh kepala batu, anak-anak tuh keras kepala, ya, tegar tengkuk. Itu orang yang sekali lagi dia suka itu, pokoknya itu kaku. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bilang 1 tambah 1 2, pokoknya 1. 2, pokoknya 1. Nuin dia benar.
Alkitab ngomong lain, betapa lain. Itu sombong tuh anak-anak. Dan itu keras kepala, itu tegar tengkuk. Mari kita lihat ini ayat, tampilkan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nehemia 9 ya, ayat 16. Saudara pun ada 2 ayat kita mau baca. Ini saudaraku penulis Alkitab beritahu kepada kita dengan jelas. Jadi angkuh dengan bersih tegang leher itu dikaitkan. Atau keras kepala, kepala batu dengan sombong itu satu paket. Anak-anak, saya bisa lepas tuh. Orang sombong itu pasti orang yang kepala batu. Orang yang sok tahu itu orang-orang yang sekali lagi bersih tegang leher, tegar tengkuk. Nehemia 9:16. Jemaah sama-sama dengan saya kita baca 1, 2, 3. Tetapi mereka nenek moyang bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Biar Tuhan ngomong apa pun semua itu memang langsung pokoknya itu. Ayat 26, Nehemia 9, ayat 29. 1, 2, 3. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak pokoknya. Nah itu, saudara, mereka tidak patuh kepada peraturan-peraturan-Mu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Terus mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersih tegang leher dan tidak mau dengar. Saudara terkasih dalam Kristen, Kristen yang kepala batu. Kepala batu itu ditunjukkan dengan sikap sok tahu dan sok. Ayat ini mengatakan dengan jelas, Amsal 14. Saudara terkasih, tampilkan di Isi Worship ayat 12. Kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Amsal 14 ayat 12. Jemaat Tuhan, mari kita baca 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu. Ada jalan yang kita pikir, ini betul ini. Enggak. Padahal kita sekali lagi salah, padahal salah deh. Tapi karena kita suka pakai pokoknya. Bottom fight terus. Padahal bottom pilih mati. Bottom pilih siap. Bottom pilih masuk neraka. Tapi karena saya bilang lagi pokoknya. Itu berat itu ada Tuhan. Jadi jangan kalau mau jadi Kristen yang sekali lagi dengar Roh Kudus. Kalau mau jadi Kristen yang maju berkembang, jangan lawan. Roh Tuhan ngomong apa ikut. Karena Roh Tuhan lebih tahu dari kita tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan ini bukan hal-hal saya suruh khotbah pada minggu yang lalu. Kita pasti uji. Kita pasti sekali lagi, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak terima semuanya. Tapi Alkitab berkata uji yang baik terima, yang jahat buang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah karena itulah kita butuh sekali Roh Kudus itu berbicara, menuntun, membawa kita kepada segala kebenaran. Sebab Roh Tuhan yang bisa bawa kita kepada kebenaran. Yohanes pasal yang ke-14, mari kita lihat ayat yang ke-16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Perhatikan ayat ini, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa dia? Ayat 17 Yohanes 14. Yaitu apa? Roh kebenaran. Roh apa? Kebenaran. Berarti Roh Kudus itu dia pasti akan menyatakan kebenaran kepada kita. Sudah lihat ayat 26 Yohanes 14 ayat 26. Perhatikan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya unggah khotbah
beberapa hari minggu yang lalu ada orang komentar begini, jadi kamu yakin yang kamu khotbahkan itu dari Roh Kudus? Saya yakin. Kenapa saya yakin? Sekali lagi, karena yang saya khotbahkan dengan Roh Kudus sampaikan di Alkitab itu sama. Kalau yang saya omong beda dengan yang Alkitab omong, itu berarti memang saya menyampaikan tidak seturut dengan apa yang Roh Kudus katakan. Tapi kalau saya bicara seturut dengan apa yang Alkitab katakan, masa saya melawan Roh Kudus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, justru saya sejajar dengan Roh Kudus. Karena apa yang Alkitab bicarakan, itulah yang saya sampaikan, anak-anak Tuhan. Nah, kecuali saya ulang lagi, saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang kita bicarakan bukan yang Alkitab bicarakan, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Meskipun Anda mau atasnamakan Roh Kudus, Roh Tuhan, saya katakan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tidak akan pernah berbicara bertentangan dengan Alkitab. 1 Petrus mengatakan dengan jelas bahwa semua yang dilakukan orang untuk bernubuat itu karena dorongan Roh Kudus. Jadi mana mungkin apa yang ada dalam Alkitab itu bertentangan dengan Roh Kudus bicara? Tidak mungkin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini kita mesti dengar baik-baik. Ingat baik-baik. Terima setiap perkataan Roh Kudus. Terima setiap apa yang firman Allah katakan. Jangan bikin diri kita sok tahu. Jangan bikin diri kita seolah-olah kita paham. Bikin diri kita seolah-olah kita mengerti, padahal kita sangka itu benar, ujungnya menuju maut. Amsal pasal 3 mengatakan begini di ayat yang kelima, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan sabur bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan pakai kita pengertian sendiri. Percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Karena pengertian kita bisa salah. Tetapi pengertian firman Allah, pengertian Roh Kudus, pengertian kebenaran tidak akan pernah salah. Beri tepuk tangan terbaik untuk Yesus Kristus. Makanya jangan sok tahu, anak-anak itu. Jadi kalau kita tidak mau supaya disebut kepala batu, ingat. Apa yang Roh Kudus omong, ikut. Apa yang firman omong, lakukan. Apa yang firman omong, kita mau kerjakan. Jangan seperti bangsa Israel yang ngotot, saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah tapi tidak mau disalahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah keliru tapi tidak mau dikatakan itu keliru. Ketika saudara dia sudah salah langkah, tetapi dia tidak mau. Orang bilang, weh itu musuh miring kiri itu, dia sonde mau. Ini bangsa Israel. Dia tetap terus berpegang kepada kebodohannya. Dia berpegang kepada kekeliruannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan itu turun temurun. Lihat Roma pasal 10 ayat yang ke-1 mulai. Roma pasal yang ke-10 ayat 1 mulai. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Next, ayat 2, jemaat, perhatikan ayat itu. Ayat 2, 1, 2, 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Pergi gereja tapi ada miring terus. Kenapa? Ayat 3. Karena mereka tidak mau dengar kebenaran. Lihat ayat 3. Lihat Roma 10 ayat 3. 1, 2, 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka terus berusaha mendirikan kebenaran mereka. Kebenaran Allah mereka tolak. Kebenaran Roh Kudus mereka tidak mau terima. Seperti Kisah 7 ayat 51 yang tadi kita lihat. Jelas itu. Stefanus ngomong salah. Stefanus ada khotbah bagus. Beri dirimu diselamatkan. Jangan masuk neraka. Ih, angka batu. Setan nih. Anak-anak Tuhan. Karena mereka sekali lagi sombong. Pokoknya soteo. Maka saya mengingatkan kepada saudara, Anda boleh marah saya? Boleh. Tapi marah tidak boleh karena kebenaran yang saya sampaikan. Kalau Anda marah karena kebenaran yang saya sampaikan, Anda kepala batu. Anda tegar teguh.
saudara terkasih. Marah boleh? Ya. Bapak minta maaf, ketemu Bapak mulai hari ini sombong. Boleh. Saudara terkasih. Lalu Bapak minta maaf, Bapak ada jalan-jalan pitedis, Bapak ada duduk makan jagung dengan satu nona. Aman. Terus saudara terkasih. Tapi kalau kita khotbah, jangan mabok, jangan merokok, jangan bersinah, jangan pesta pora, jangan menyembah berhala. Lalu Anda marah, Anda model sama seperti Kisah pasal 7. Kepala batu. Saudara terkasih dalam itu kepala batu. Itu yang namanya tegar tengkuk. Itu yang namanya keras kepala. Dan model begitu harus kasih hancur dari kepala. Dan itu bisa pakai hammer 5 kilo. Nanti dia mati. Itu mesti pakai firman Allah. Ada amin. Karena kita bilang kan firman itu adalah palu hammer. Pakai toki itu kepala batu loh. Dan terkasih dalam Tuhan. Mel kemarin cerita banyak di sini soal dia tes. Ya, satu dipanggil nomornya 1534 apa? Bilang 2 kali 3 kali dia tidak dengar. 4 kali baru siap. Sini. Begitu datang, saudara terkasih dalam Tuhan, apa? Bilang kamu dengar tidak tadi? Bukan begitu, saudara. Kok kamu bisa lolos kesehatan? Padahal kamu punya telinga tuli. Tapi sambil ngomong begitu, boning naik di betis. Itu hanya tidak dengar panggilan nomor. Jadi kalau saudara tidak dengar firman, itu harus pakai boning. Tidak dengar panggilan nomor, sampai nanti enggak. Saudara bisa sakit enggak bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu didikan militer seperti itu. Makanya Tuhan bilang kita didik prajurit. Salah terus padok. Anak-anak Tuhan. Kita kadang-kadang suka pakai kita kebenaran diri sendiri. Tidak bisa. Ketika kita sudah jadi anak Tuhan, kita mesti ikut kebenaran Tuhan. Kita semua mesti tunduk kepada kebenaran Allah. Tidak boleh ada yang mendirikan di kebenaran diri sendiri. Saya sedang khotbah menara Babel dalam ibadah pertengahan minggu. Sudah lihat itu? Gara-gara dong kesepakatan hanya untuk konsisten padahal semua dong sepakat, bukan ada dualisme kepemimpinan, bukan ada dualisme suara, enggak. Satu loh, tapi salah. Tuhan keserubu semua. Tuhan kesancor. Anak-anak Tuhan. Jadi jangan. Kadang-kadang kita suka sepakat pada hal yang keliru untuk menolak kebenaran. Padahal saya ulang lagi, kita sebenarnya mau mati sedo. Lebih baik kita saudara terkasih dalam tunduk kepada kebenaran, meskipun saudara terkasih dalam itu tidak mengenakan. Loh, memang kenapa saya katakan kalau orang bersih tegang terus meskipun dikatakan kebenaran dia tidak mau terima, dia akan mati sedo. Lihat ini ayat Amsal 29 ayat 1. Lihat, Amsal 29 ayat 1. Tampilkan Amsal 29 ayat 1 isi worship. Mari kita baca. 1, 2, 3. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan apa? Sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Tuhan kalau suruh seluruh Noe, anak-anak Tuhan, maka jangan kepala batu jangan dari Tuhan Allah. Jangan sok tahu dari Tuhan Allah, jangan sok pintar dengan Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah memang tunduk rendah hati, belajar firman, salah bilang salah, benar ikuti. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Kalau keliru, aduh minta maaf, beta salah, beta mau kembali kepada jalan yang benar. Itu Tuhan ampuni. Sama manusia ini sempurna, tidak ada, bapak mama, saudara, betul semua ini bisa keliru jalan. Tapi yang penting adalah boleh kepala batu. Kita mesti tunduk dan taat. Kalau betul salah, ada yang kasih tahu, ada yang nasihati, ada yang beritahu kita kebenaran Tuhan, dan itu betul-betul firman. Saya ulang, itu betul-betul firman, bukan karang-karangan.
penting buat kita semua yang ada. Jadi saya ulang lagi, jangan kepala angin ya, saudara. Jangan kepala batu, tidak boleh. Mari kita semua rendah hati, ya, belajar firman dengan sungguh-sungguh. Saya ulang lagi, tidak ada manusia sempurna. Betul, semua ini pernah salah. Saudara lihat itu Yunus tuh, salah dia. Tapi begitu Tuhan kasih ikan besar talan dia meronta, dia minta ampun dalam perut ikan, dia berdoa. Dan saya tahu isi doanya pasti minta ampun Tuhan. Tidak marah dia. Waktu Tuhan kasih muntah dia di Niniwe, saudara terkasih dia yakin bahwa, tapi dia sudah marah. Dia sadar. Dia kembali kepada panggilan Allah. Anak-anak Tuhan. Siapa lagi? Petrus. Dia sama. Dia pernah salah. Dia bukan Superman yang sudah pernah keliru. Dia juga pernah keliru. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi begitu Tuhan kasih ingat dia menangis. Dia menangis, dia menyesal. Saudara terkasih, dia datang kepada Tuhan. Itu anak-anak Tuhan yang Tuhan mau dari kita. Ya, jangan melawan, jangan menentang, jangan. Karena waktu kita menentang, Tuhan akan remukkan kita tanpa bisa dipulihkan lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu keras kepala. Jadi dua ya. Ingat, orang keras kepala itu satu. Ya, pasti punya penyembahan lain. Saya ulang lagi, di kaki sudah bisa jalan setar. Entah itu penyembahan tradisional atau modern, yang pasti di kaki dua. Saudara terkasih. Kedua, orang kalau keras kepala itu, saya ulang lagi, sok tahu pokoknya, ya, argumentasinya banyak, padahal miring semua, salah semua, tapi dia pakai saudara kebenaran dirinya sendiri untuk membenarkan sesuatu. Itu keras kepala. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh masuk kelompok itu. Yang berikut kita lihat. Next, quick. Bukti seorang melawan Roh Kudus yang kedua, selain kepala batu atau keras kepala, yang kedua mereka tidak bersunat hati dan telinga. Mari kita lihat kembali Kisah pasal yang ke-751. Oke? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Ini saudara yang kedua. Itulah yang menentang Roh Kudus. Jadi selain kepala batu, mereka ini ada orang-orang yang sekali lagi mereka tidak bersunat hati dan telinga. Nah, mari kita mau bahas lebih dalam tentang sunat hati dan telinga. Saudara, kata atau definisi daripada bersunat itu dipakai kata apiretmetos, yang berarti tidak murni atau tidak bersih. Jadi depo hati kotor, telinga kotor, telinga ada yang sumbat, hati ada yang sumbat. Saudara, apiretmetos itu begitu. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan disebut tidak bersunat hati dan tidak bersunat telinga. Rupanya ini penting sekali anak-anak Tuhan. Jadi ketika hati kita tersumbat, telinga kita tersumbat, ada banyak kotoran yang menutupi, ada banyak sampah, ada banyak dosa, kenajisan yang menutupi kemurnian hati kita dan kemurnian telinga kita. Itu membuat orang bisa melawan Roh Tuhan, menentang Roh Kudus. Baik. Ini juga metafora ya. Jadi bukan berarti Anda kemudian ambil cotton bud, korek ini telinga, atau PTHT, tolong kok periksa di telinga, pendeta ngomong bilang ada tersumbat sehingga Roh Kudus beta sondega. Bukan. Ini metafora yang menggambarkan kenajisan atau hidup yang tidak bersih, hidup yang penuh dengan sampah. Saudara terkasih, itu metafora. Bahasa metafora, penggambaran yang dipakai. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kapankah orang-orang ini disebut tidak bersunat hati dan telinga? Mari kita lihat. Yang pertama, ini orang-orang Kristen yang kelihatannya Kristen, tapi hanya rutinitas, hanya formalitas saja, tapi sebenarnya dia bukan Kristen. Saudara, dia bukan pengikut Tuhan yang sejati. Ini Kristen yang tidak bersunat hati dan telinga.
menyembah, kelihatannya mereka sibuk pelayanan, tapi sekali lagi hati mereka kotor, telinga mereka tidak bersih. Kalau kita membaca kitab Wahyu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berulang-ulang kali, mulai dari pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga, itu Alkitab beritahu kepada kita, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Kenapa? Karena sekali lagi rupanya telinga mereka tidak bersih. Telinga mereka tertutup, sehingga meskipun ada suara Roh Kudus, ada suara Tuhan, mereka tidak bisa dengar. Anak-anak Tuhan, ada kenajisan. Dan kalau kita teliti kisah Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 itu, masing-masing jemaat kenajisannya berbeda-beda. Ya tutup semua mereka, anak-anak Tuhan, najis semua mereka. Padahal mereka gereja, mereka rutin ibadat, formalitas doang, rutinitas semata, tapi mereka tidak mengalami yang namanya sunat hati dan sunat telinga. Anak-anak Tuhan, saya beri satu ayat untuk mendasari apa yang saya sampaikan ini. Roma 2, 28 dan 29. Inilah orang yang beri 1, 2, 3. Sebab yang disebut Yahudi bukan orang yang lahirnya Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Sampai sini dulu, saudara. Jadi begini, yang disebut ibadah itu bukan ibadah yang dilakukan secara lahiriah, maksudnya begini. Tapi ibadah yang dilakukan secara batiniah, itulah ibadah yang sejati. Oh, saudara, Kristen itu bukan karena Kristen yang lahiriah, kalau kita bawa kepada kalimat-kalimat ini, tetapi Kristen yang sungguh-sungguh batiniah Kristen itu. Sekarang kita lanjut kalimat selanjutnya, benar kata tetapi 1, 2, 3. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara lahiriah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara lihat itu ya, sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan hanya hurufiah saja. Kristennya hurufiah, majelisnya hurufiah, pendetanya hurufiah. Saudara yang terkasih, kalau cuma hurufiah ya formalitas. Kalau cuma hurufiah ya itu cuma rutinitas. Karena sekolah teologi ya, karena diangkat organisasi gereja, karena dipilih jemaat, bisa jadi. Yang terkasih dalam Tuhan. Tapi apakah itu Tuhan berkenan? No. Hari ini saya mau beritahu kepada kita semuanya, ingat baik-baik anak-anak Tuhan. Ayo, hati harus bersih. Karena kalau hati soalnya bersih, botong sedang lawan Roh Kudus. Tempat hati kalau soalnya bersih, maka tasumbat, tidak mungkin akan terpancar kehidupan. Amsal 4, 2, 3 mengatakan, tampilkan di isi worship, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu jaga supaya berisi dengan segala kewaspadaan. Saudara yang dikasih, untuk dipakai bahasa Ibrani-nya saya lupa persisnya, ya saudara. Yang artinya adalah seperti seorang pengawal. Kata-kata ini saya khotbah di hari Rabu beberapa minggu yang lalu tentang ayat ini, ya. Seorang pengawal yang tahu ada bahaya datang, ada serangan datang, ada godaan datang, dia kemudian saudara menetralisir, atau kemudian dia menghadap. Itu kata waspada, jaga hati. Hati kita tuh begitu, anak-anak tuh mesti dikawal, mesti dijaga dengan baik. Kalau tidak, mana ada hidup yang mau muncul dari situ? Roh Kudus tidak kerja dalam tubuh hati. Bagaimana ada terpancar aliran-aliran hidup? Roh Kudus yang bisa buat kita terpancar aliran-aliran hidup. Yohanes 7,
ayat yang ke-37 dan 38. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Tampilkan ayat itu. Perhatikan ini. Yohanes 7, 37 dan 38. Firman Tuhan berkata begini. Yohanes 7, 37, 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38. Jemaat Tuhan membaca ini. 1, 2, 3. Dari dalam hati itu akan mengalir aliran-aliran Roh Kudus, aliran-aliran air hidup. Kenapa bisa disebut aliran-aliran air hidup akan mengalir? Ayat 39 menjadi penting. Saudara perhatikan itu, ayat 39. 1, 2, 3. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena belum dimuliakan. Jadi Roh Kudus itu punya kolerasi dengan hati kita. Bagaimana hati saudara bisa mengalir aliran-aliran? Ada sumber kehidupan. Kalau Roh Kudus tidak terjadi dalam hati, hati masih tersumbat, hati tidak dijaga, hati tidak bersih, hati masih ternoda. Tidak bisa. Anak-anakku, maka butuh yang namanya sunat hati. Dibersihkan hati kita, dikerap hati kita, dimurnikan hati kita. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan, kalau tidak ya, yuk. Kisah 7 ayat 51 tadi jelas. Firman Tuhan datang dan tafsir miring. Stefanus punya maksud supaya mau selamat, Stefanus bermaksud supaya mau masuk surga. Dong bermaksud beda. Dong bermaksud bahwa Stefanus ini mulai ajar salah, angka batu ke paduk. Stefanus sampai mati. Ya karena memang dia punya hati kotor, karena dia punya hati tidak bersih, hatinya tidak murni, hatinya tidak suci. Matius pasal 5, Yesus pernah berkata begini di ayat yang ke 7. Coba tampilkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 8 coba. Matius 5 ayat 8. Ya. Berbahagialah orang yang apa? Suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau hati sudah bersih, betul sudah bisa ketemu Tuhan. Makanya formalitas doa, ibadatnya ya begitu-begitu. Kau sudah pernah ketemu Allah, sudah pernah mengalami Tuhan dalam dan hidup, bagaimana? Saudara yang terkasih dalam hati ini menjadi penting. Maka sunat hati itu penting. Ketika hati tersunat, hati dibersihkan, hati dimurnikan, Roh Kudus ambil alih hidup kita, maka koneks hubungan kita dengan Tuhan, jaringan kita terhubung dengan Tuhan, sehingga kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan sejati. Anak-anak Tuhan, saya selalu bilang, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan hanya datang gereja lalu tidak rasa hadirat Tuhan sama sekali. Itu gereja formalitas. Itu gereja yang sekali lagi hanya sekedar rutinitas. Orang ibadah terus merasakan ketemu Tuhan dalam hidup ini. Orang ibadah terus merasakan jumpa dengan Tuhan. Orang kalau ibadah itu mesti rasakan bagaimana Tuhan hadir dan menjamah hidupnya. Tadi kita nyanyikan itu pujian, bekerjalah ya Roh Kudus, urapilah lawan kami. Itu maksudnya merasa Tuhan kehadiran dalam ini hidup. Bukan hanya sekadar datang kok penuhi panggilan ibadah minggu. Saudara yang terkasih dalam, kita mesti ketemu Tuhan, dan itu butuh hati yang bersih, itu butuh hati yang suci. Yakobus 4, tampilkan lagi ayat ini, ayat yang ke-6 mulai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 7, 8. Ya, perhatikan Yakobus, ya tetapi langsung saja ayat 7. Yakobus 4, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8, penting. 1, 2, 3, jemaat Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Lahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sucikan hatimu kalau mau mendekat Tuhan. Kalau mau dekat Allah,
Amin. Anak-anak, supaya Tuhan kita rasa betul-betul hadir dalam kita hidup. Rasa betul-betul di dekat. Ini bukan betanya ngomong Bapak, tapi tidak rasa apa-apa. Saudara terkasih dalam Tuhan, seharusnya kalau kita panggil Bapak, betul-betul rasa di kehadiran. Kalau kita bilang Roh Kudus, rasakan hadirat Roh Kudus. Dan itu tidak tergantung orang di samping kiri kanan kita. Itu tidak tergantung alunan musik. Itu tidak tergantung suasana dinginnya AC. Tidak. Itu tergantung suasana hatimu. Kalau hatimu bersih, maka Tuhan hadir dan bertata dalam hidupmu. Ditemukan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau tidak, ya susah. Dan terkasih dalam Tuhan, saya pakai bahasa, makanya kering sekali. Ada banyak orang Kristen di hadirat Tuhan itu kering. Saudara terkasih, betul mulai ada angkat tangan menyembah, yang sudah rasakan duduk nikmat sekali di hadirat Tuhan, dia tidak. Itu saudara terkasih dalam Tuhan, dia sama kayak ada jalan di mall. Sudah tahu jalan di mall itu bagaimana? Saudara, kalau saya pergi mall, mata saya itu pasti jelalatan. Meskipun duit tak cukup, tapi saudara lihat sana, ada banyak orang ibadat sama ke jalan di mall. Botol ada, ya Roh Kudus bekerjalah ini. Melalui satu, lu melihat apa? Orang tuh fokus dengan Tuhan Allah, hati koneksi dengan Tuhan Allah. Amin. Supaya Anda rasa Tuhan jangan tukar mata. Pulang bisa cerita di orang, ternyata kita rasa Tuhan luar biasa dalam tempo hidup. Karena kita bukan hanya sering kata orang, tapi kita menikmati Tuhan. Amin. Kita merasakan Tuhan dalam hidup kita. Sampai kalau Anda di sini. Jadi saya ulang, ibadah kita bukan formalitas, ibadah kita bukan rutinitas. Dan ibadah formalitas rutinitas itu tidak ditentukan oleh apa-apa. Saya ulang, itu ditentukan hati kita. Kalau mau ibadah sungguh-sungguh, hatimu harus sungguh-sungguh. Serahkan, bersih, suci, sungguh-sungguh. Karena tanpa hati yang suci tidak mungkin bisa orang dekat kepada Tuhan. Kembali kepada PowerPoint kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, selain ya, orang yang bersunat tidak bersunat hati itu disebut dengan orang yang hanya formalitas dalam ibadah. Yang kedua, orang yang tidak bersunat hati dan telinga itu orang yang suka mendengarkan dongeng dan ajaran yang mengenakkan telinga saja. Itu sebenarnya orang yang tidak bersunat hati. Saudara, dia punya pendengaran itu hanya sebatas pada cerita-cerita isapan jempol, hanya pada hasil dongeng-dongeng. Kalau itu di sana, itu dia pun telinga tak buka, itu dia pun telinga tuh gampang nangkap. Dan saya temukan ada orang-orang begini, kalau dengar firman tuh susah mengerti. Tapi coba kalau dengar cerita tetangga, hafal dengan kronologis sudah A sampai Z. Betul nggak usah? Dia pakai baju putih, celana hitam, sudah sepatu putih, kos kaki merah. Ya hafal semua sampai itu. Hafal detail. Baru dia berjalan begini. Hafal. Tapi omong firman nol. Ini orang yang hatinya tidak bersunat. Hati dan telinganya tidak bersunat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi dia biar dengar cerita itu panjang sekali dia bisa apa. Tapi kalau dengar khotbah terlalu panjang, dia bilang khotbah terlalu panjang sampai ketemu sama ngerti. Ini sunat hati belum dan telinga. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Sunat hati dan telinga belum. Karena orang kalau hati dan telinganya disunat, ajaran-ajaran sehat itu akan masuk dalam dirinya. Ajaran-ajaran sehat itu akan menekan dalam dirinya. Ajaran-ajaran sehat itu akan bikin dia haus dan lapar. Amin. Tapi kalau sonde, lihatin ayat 2 Timotius. Ini model-model orang yang sekali lagi tidak bisa dengar. Makanya mereka waktu Stefanus khotbah, mereka tidak bisa terima. Karena mereka sukanya dengar dongeng-dongeng, cerita-cerita, putar balik. Lihat 2 Timotius 4 ayat 3 dan ayat 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan ayat 4. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Lu akan kumpul yang lu suka dengar. Kalau satu jangan tidak datang itu, ini satu baris ketemu. Jangan dia. Ini bagus, dia sopan. Terima dia sudah bagus. Lu mau masuk neraka dan dia ragu-ragu, terima masuk. Kita helah kasih lu keluar dari neraka, lu mau. Kebenaran yang sekali lagi disampaikan cuma dongeng, cerita putar balik. Ya karena dia rasa nanti dia tidak tersinggung, dia merasa aman. Udah telinga senang dengar ini. Dan ini ada ini muncul di mana-mana. Dan celakalah mereka yang model kayak begini, anak-anak tuh. Karena mereka tergolong orang yang lawan Roh Kudus. Roh Kudus mau bongkar dosa mereka. Roh Kudus mau bersihkan mereka. Roh Kudus mau hati mereka pulih. Tapi mereka tidak mau. Anak-anak tuh. Saya tahu nih orang tutup jalan sudah berapa banyak kali. Semua khotbah tidak jadi, KKR semua siap semua. Soal jadi semua. Jangan datang ini bahaya. Saudara terkasih dalam itu. Kau memang beta pibe omong begini. Atau beta cari uang kolektif. Kalau beta cari uang kolektif, beta khotbah jaga aman. Supaya habis itu persembahan banyak-banyak. Karena itu, meskipun beta hidup dari pemberitaan Injil loh, tapi kebenaran yang sampaikan tidak ada kompromi. Anak-anak, tidak ada. Soal kebenaran jangan main. Karena saya selalu senang bicara kebenaran. Apa kebenaran yang kebenaran sungguh-sungguh kebenaran apa? Karena selain mereka singa, orang mereka singa berpun diri sendiri. Paulus bilang, aku tidak mau selesai aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Beta justru mau. Karena itu beta bertanya khotbah untuk orang lain. Beta selalu ingat, satu jari tunjuk orang, 3 jari tunjuk beta. Dan beta suka itu. Anak-anak tuh, bukan hanya Anda yang saya bawa di sorga, lalu saya tinggal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau saya di neraka. Saya juga suka ingat, saya sendiri terus. Anak-anak tuh. Dan saya juga tidak akan komentar kalau orang khotbah keras, lalu kemudian menghina saya akan terima. Itu kebenaran, kenapa mesti tolak? Roh Kudus sedang pakai orang itu untuk bicara kepada kita. Anak-anak, telinga kita tidak boleh hanya mau dengar yang enak-enak dong. Saudara, kalau kita hanya begitu, kita ini sedang jadi Kristen yang mulai melawan Roh Kudus. Karena Roh Kudus hadir untuk menyingkapkan kebenaran. Fungsi salah satu dari Roh Kudus itu menginsafkan dosa. Seturut Yohanes pasal yang ke-16 itu. Menginsafkan dosa kita. Sadarkan kita bahwa kita salah. Itu karena kerja Roh Kudus. Lalu kita tidak mau, kita telinga tertutup rapat. Hati tertutup rapat. Dosa sekuasai di sana. Jangan ya. Anak-anak itu. Saya mau sampaikan ini buat kita semua. Karena ini penting. Sebab tanpa kebenaran tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Karena itu beri hati, beri hidup kita, beri telinga kita dengan sungguh-sungguh. Sebab dengan hati dan telinga yang mau mendengarkan, yang siap untuk menerima kebenaran, hidup kita pasti akan mengalami, saudaraku, pekerjaan Roh Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus mau kerja, kita masih tutup-tutup dengan itu semua. Kita dibutakan oleh ilah saat ini. Lihat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-4. Tampilkan di SC Worship ayat terakhir buat kita semuanya. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-4. Pemain musik boleh maju ke depan. Saudara terkasih dalam itu. Dua Korintus 4 ayat 4. 1, 2, 3.
Yaitu yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah sama ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Waduh, kesian orang ini akan binasa. Kalau saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu tidak nyata dalam hidup, kemuliaan Kristus itu tidak nyata, bahaya saudara. Karena itu pada kesempatan yang diberkati sore pagi hari ini, kita semua yang ada, ayo jangan sampai Roh Kudus kita lawan ya. Orang yang lawan Roh Kudus itu adalah orang-orang yang keras kepala. Siapa orang keras kepala? Tadi kita sudah lihat, yang pertama mereka yang punya penyembahan bukan hanya satu, tapi 2, 3, 4 penyembahan. Yang kedua, siapakah mereka yang keras kepala? Mereka adalah orang-orang yang saudara terkasih sombong, sok tahu, tidak mau dengar firman. Itu orang-orang keras kepala, ya, membangun kebenaran diri sendiri. Lalu yang kedua, kita sudah tahu bahwa saudara, siapakah orang yang melawan Allah? Orang yang melawan Allah atau melawan Roh Kudus adalah mereka yang telinga dan hatinya tidak disunat atau tidak bersih. Kalau hati bersih, maka pasti akan terpancar kehidupan. Kalau hati bersih, maka kebenaran akan disampaikan, diterima dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau hati tidak bersih, ibadah cuma formalitas, rutinitas biasa. Mereka tidak mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak mengalami kuasa Injil Kristus dalam hidup mereka, karena hati tidak bersih. Tuhan tolong kita semua supaya kita semua yang hadir di tempat ini mengalami Tuhan dalam hidup kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik.